Bismillahirrahmanirrahim. Adam temen ngaji ring budi bae. Kelas 3 doang ngajinya Adam ya kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Wa faraidul ghusli lan utawi piro-piro perdune adus. Utawi piro-piro pardune adus iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. An-niyatu suwiji niat wa ijalatun najasati lan pindone ngilangaken najis. In kanat lamun ana opo najis iku ala badanihi ing atase badane man. Wa faraidul ghusli lan utawi piro-piro pardune adus iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Aniyatu sawiji niat wa izalatun najasati lan pindone ngilangaken najis. In kanat lamun ana opo najis iku ala badanihi ing atase badane man atau wong. Wa isalul ma'i lan ping telune nekaaken banyu. Wa isalul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'i sya'ri tumeka maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa isalul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'i sya'ri tumeka maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa sunanuhu lan utawi piro-piro sunai adus. Punya kembali ke al-ghuslu ya. Iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Sunnah-sunnahnya waktu mandi itu ada 5. Atasmiyatu sewiji maca bismillah. Wal wudu'u lan pindone wudu. Qablahu sadurunge adus. Wa imrarul yadi lan bulak-balik tangan. Ngosok-ngosok. Alal jasadi ing atase awak. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wa taqdimul yumna lan dinginaken kang tengen ala yusra ing atase kang kiwe. Wa taqdimul yumna lan dinginaken kang tengen ala yusra ing atase kang kiwe. Ayo paslon utawi iki iku pasal sawiji. Wa faraidul ghusli lan utawi piro-piro pardune adus. Iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. An-niyatu suwiji niat. Wa izalatun najasati lan pindone ngilangaken najis. In kanat lamun ana opo najis.
ala badanihi ing atase badane si wong. Wa isolul ma'i lan ping telune nekaaken banyu. Ila jami'i sya'ri tumeka maring sekabehane rambut. Wal basyarati lan kulit. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunahe adus. Iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Atasmiyatu suwiji maca bismillah. Wal wudu'u lan pindone wudu. Qablahu sadurunge adus. Wa imrarul yadi lan ping telune mbulak balik tangan. Alal jasadi ing atase awak. Wal mualatu lan ping papate nuli-nuli. Wa taqdimul yumna lan kalimane dinginaken kang tengen. Alal yusra ing atase kang kiwe. Sok baca bareng. Pasal ini tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib. Mandi wajib ya kan. Atau juga mandi sunnah. Bab mandi itu ada mandi mubah, mandi yang tidak diniatkan apa-apa, ya kan? Ada mandi sunnah karena ketika mau Jumatan atau hari Jumat, ya kan? Mandi sunnah. Kemudian juga mau sholat taubat dan mau melakukan hal-hal kebaikan disunahkan mandi dulu. Ada mandi wajib, mandi ketika menghilangkan hadas besar. Misalnya selepas haid, selepas junub, ya kan, selepas bermimpi ketemu bebek, nah lalu kemudian basah, nah calanang misalnya ya kan. Si Adam rupanya yang sok sering mimpi mah. Beda si Giras. Ya. Pardunya mandi itu ada 3. Datang. Nah, sok ibu kandang. Paketan wae santri gitu dah. Pardunya mandi itu ada 3. Yang pertama adalah an-niat. Niat ya, itu nomor 4 li hadisi innamal a'malu bin niat. Alasan yang mendasari kenapa
setiap amal itu diharuskan niat, bahkan niat menjadi fardu, menjadi rukun adalah hadis innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua, fardunya mandi itu adalah menghilangkan najis. Ijalatun najasa, menghilangkan najis. Ketika najis itu masih melekat ada di badan. Misalnya di badannya ada tai kotok. Apa tai kotok? Tai ayam, tembelek. Atau anak darah. Ya kan, maka najis-najis itu dihilangkan dulu. Dasarnya apa? Dalilnya apa? 5 rawahul Bukhari. Atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahih Bukhari 246. An Maimunah. Ini Maimunah itu salah satu istri Nabi. Ada yang bernama Maimunah? Ada. Oh. Iya, Maimunah. Istri Nabi yang sedang, tidak terlalu cantik, tidak terlalu jelek. Maimunah. Yang terkenal cantik itu Siti Aisyah. Terkenal cantik. Maka ketika ada seorang perempuan ya Arab bertanya ke Maimunah, lamun lagi puasa diambung nang laki, batal beli puasane. Kodingin jadi Siti Maimunah. Pada takon bayu ning Aisyah sebab nyong selama bulan puasa urung pernah diambung ning Kanjeng Nabi. Coba takon ning Aisyah sebab yang punya potensi dicium oleh Nabi itu Aisyah. Kenapa? Ya cantik, muda. Namun saudah mah mungkin saudah mah ya ireng geteng. Nah, tua pula, randa, tua, kulitnya hitam. Pada takon bayu ning Aisyah, ternyata Aisyah mengatakan Rasul menciumku sedangkan beliau sedang berpuasa. Artinya tidak batal. Kalau lagi puasa dicium nang suami. Kalau dicium pacar batal. Untuk ganjaran nih. Entos ki. Nah. Punya pacar? Idi masih cilik-cilik. Nah. Masih pitik. Ya, masih pentil. Pentil tapi kecil. Dari Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam, pada mandinya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghusala farjahu wa ma asobahu min adza. Wa ghusala dan membasuh Kanjeng Nabi farjahu pada dakarnya Nabi, parjinya. Wa ma asobahu min adza, wa ma asobahu dan apa yang mengenai min adza, wa ma asobahu dan apa yang mengenai Nabi min adza dari kokotor, dari kotoran. Ay najasatin wa qadarin, yakni najis dan kotor. Nabi sebelum mandi menurut riwayat Maimunah membasuh parjinya. Tentu yang maksud parji untuk laki-laki adalah dakar, ya kan? Membasuh kemaluannya, kemudian membasuh apa saja yang mengenai Nabi atas kotoran. Nyekel apa dikumbah dingin, akan dibersihkan. Washahan Nawawi fi kitabih, dan telah mensahihkan Imam Nawawi fi kitabih dalam kitabnya Imam Nawawi. Annahu yakfi fi ijalatiha ghuslatu rabbil hadas. Annahu sesungguhnya kelakuan yakfi nyukupaken, dianggap cukup, iku yakfi dianggap cukup fi ijalatiha dalam menghilangkan najis, ghuslatu rabbil hadasi membasuh dengan niat menghilangkan hadas. Wahwa dan dia adalah keterangan iku al-mu'tamad yang kuat. Fatakunu ijalatul qadri, maka membuang kotoran itu qabla idhafatil ma'i, sebelum membanjurkan, menyiramkan air, sunnatun sunnah. Adapun menyiramkan air, membuang kotoran
sebelum mandi, sebelum wudu dibuang dulu, bersih dulu, itu sunnah. Nah, ketika mandinya membasuh seluruh tubuh yang sudah dalam keadaan suci dari najis, sehingga mandinya itu mensucikan dari hadas, ya. Mandinya itu mensucikan dari hadas besar, ya kan, hadas besar. Nah, ini pardunya mandi itu tetap pardu sekalipun mandinya mandi sunnah. Kayak orang sholatnya sunnah, tapi pardunya sholat tetap harus dilakukan, ya kan? Ya kan? Ini yang 3 perkara itu orang mandi, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah, tetap menjadi rukun atau pardunya mandi. Cuma 3 doang. 1, niat. Yang kedua, menghilangkan najis apabila di badannya ada najis. Yang ketiga, isolul ma. Yang ketiga itu adalah mengalirkan air ke seluruh rambut. Rambut itu bukan hanya yang ada di kepala. Cuma namanya dari kita itu penyebutannya beda-beda, ya kan. Kalau di kepala rambut, kalau turun ini namanya apa? Yang ininya rambutnya namanya apa? Ganti jadi bulu, ya. Enggak rambut. Rambut alis apa bulu alis? Bulu. Terus turun lagi ini apa? Bulu mata. Iya, bulu mata. Iya, namanya apa bulu mata tuh? Hah? Namanya apa bulu mata? Bahasa Sundana naon? Bulu panon. Itu boga ngaran. Jadi wong Jawane idep. Ya. Jadi wong Jawa idep, ya. Ada nama aja dong. Turun lagi kalau laki-laki ke sini, perempuan juga ada, ya. Iya, ya, ada ya bulunya, ya. Di dalamnya juga ada, ya. Ya. Terus turun lagi. Ini yang sedikit. Ya, ini ada rambutnya kan. Kumis, ini ini jenggot. Dan bulu-bulu yang lain, bahkan bulu-bulu yang ada di anggota tubuh yang lain yang berupa bulu-bulu halus, ya kan. Itu bulu-bulu yang halus itu masuk kategori rambut. Masuk kategori sa'run, rambut, ya. Seluruh rambutnya harus terbasuh. Seluruh rambutnya. Misalnya di bagian-bagian tertentu ada bulu-bulu yang tumbuh di kulit, di pori-pori tapi lebat. Misalnya subur, ya kan? Ya kan, ada kan di tempat-tempat tertentu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain kecuali diri sendiri. Ya, ada. Ada. Iya, wis kayak susu puyuh. Pada brewok misalnya, ya kan? Itu juga harus dibasuh. Ya kayak semua rambut dan semua kulit juga harus dibasuh. Basuh dengan benar. Dasarnya mana? Rawa Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari 245. Wa Muslim dan Sahih Muslim 316. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idaktasala minal jinabati bada'a Pagosala yadaihi. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada idagtasala apabila beliau Nabi mandi minal janabati dari mandi junub, bada'a maka memulai Nabi, pagosala maka membasuh Nabi yadaihi kedua tangannya. Kama yatawaddo'a, kemudian wudu Nabi kama yatawaddo'a sebagaimana berwudu beliau lissolati untuk sholat. Summa yudkhilu, maka kemudian memasukkan Nabi asabi'ahu pada jeriji-jeriji tangannya filma'i pada air. Fayukhallilu, maka kemudian menyela-nyela. Menyela-nyela itu biha dengan air. Nabi memasukkan ke dalam wadah air, kemudian tangannya digini-gini, ini sela-sela, lempat-lempitnya, sela-selanya dimasukin, dibersih-bersihkan itu ya. Usul sa'ratin, fayukhallilu, maka kemudian menyela-nyela Nabi biha dengan jari jemari Nabi, usula sa'ratin pada pangkal rambut. Pangkal rambutnya digosok-gosok,
dengan jari-jari digosok kayak kayak. Maka biasanya kita kalau mandi silem pakai sampo ya, maka potensi untuk digosok-gosoknya terus semua rambut dibasuh. Sumaya subuh, maka kemudian menyiram Nabi ala rasihi, atas pada kepalanya Nabi, pada sirahnya Nabi, salasa gurofin 3 gayung, biyadaihi dengan kedua tangannya Nabi. Sumayufidul ma'a, maka kemudian melebihkan Nabi atas air, ala jildihi, atas kulitnya Nabi, kulihi, semua kulitnya Nabi. Kemudian Nabi juga melebarkan dari kepala itu, melebarkan, yufidu itu melebihkan atau meluberkan siraman airnya untuk seluruh tubuh, seluruh tubuh. Itu ya. Itu cara mandinya Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Karena Aisyah itu istrinya, tentu paling tahu hal-hal yang detail begitu ya kan, urusan rumah tangga, mandi, BAB, hubungan badannya paling tahu ya kan. Kalau dicerita soal perang ya mungkin Siti Aisyah nggak pernah tahu bagaimana Nabi perang, ya orang milu perang. Ya perempuan kan tidak berangkat perang ya, tidak ikut perang. Gitu. Warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud 249, wa ghairuhu, dan selain Abi Dawud, an Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala, berkata Ali, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berucap Rasul, man barang siapa taroka meninggalkan, man mau diasaratin, satu tempat tumbuhnya rambut saja, min jinabatin, dari mandi junub, lam yusibha, yang tidak terbasuh, lam tusib, yang tidak membasuh, ha, atas rambut, opo alma'u, air. Barang siapa yang meninggalkan satu helai rambut saja yang tidak terbasuh oleh air ketika mandi junub, fa'alallahu, maka Allah akan berbuat bihi, kepada man, kada wa kada, demikian minan nari, dari neraka. Allah akan berbuat, Allah memperlakukan demikian. Wallahu a'lam isinya apa. Allah akan menyiksa terhadap rambut-rambut yang tidak terbasuh ketika mandi junub, mandi wajib. Tong gurung gusuh lamun tas men ya. Ini perempuan yang wajib ini disiplin tahu, sebab perempuan itu rutin tiap bulan mandi wajib ya. Habis men mandi wajib, pastikan mennya sudah mangpet, sudah tidak keluar lagi, terus mandi. Seluruh rambutnya dibasuh, seluruh kulitnya dibasuh, seluruh lubang yang tampak ya kan, ketika kita dianggap ketika tidak berbusana akan kelihatan oleh orang ya kan, kelihatan oleh orang itu dibasuh semua. Lamun lagi sila kira-kira apa neba singkaton ya kan, melongo tabeli lawange ya kan, lamun lagi ngelamun nyelongo pe cangkem, cungur, kuping, kelihatan kan yang kelihatan, termasuk yang tersembunyi ketika tutupnya dibuka kira-kira bakal kelihatan ya kan, maka wajib dibasuh, selembar rambut pun yang tumbuh di kepala, selembar rambut pun yang tumbuh di badan, sebab setiap pori-pori tubuh kita itu ada rambut ya, kecuali kalian tidak punya pori-pori, mungkin gak ada rambutnya. Ada ya? Ada semua rambutnya, bulu-bulu halus dan lembut. Nah itu harus terbasuh semua, sebab satu helai rambut pun tidak terbasuh, kata Nabi SAW dalam hadis Sunan Abi Dawud tadi di atas ya disebut, itu akan Allah perbuat, akan Allah siksa dengan siksaan seperti anu. Bisa saja rambutnya menyala ya kan, dengan api sehingga orang bisa mati panas selembar. Yu asik ya, rambutnya murubah, iku mah asik. Apa Agustusan. Ting blenong ya. Gitu. Qala Ali, paman sama ada itu sehari. Pamin iya
sama ada itu sa'ari wa kana yajuzzu sa'rahu radhiyallahu an ayahliku pamin sama maka iku setengah dari dosa adalah ada itu aku mengumbar membiarkan tidak diurus sa'ari pada rambut-rambutku. Kata Sayyidina Ali termasuk aku itu berdosa, aku itu bermaksiat ketika punya rambut tidak diurus. Dawa ora disoreni, ora di minyaki, dibiarkan terlantar, ya kan? Itu juga termasuk dosa. Punya rambut tapi tidak diurus. Mending digundul, ya kan? Ngurusnya gampang. Kayak Bapak kan digundul terus ya. Apa sebabnya? Ngurusnya gampang. Tidak usah sisiran juga udah rapi, ya. Malah mencong-mencong, Bapak gundul. Itu gelis. Wakana ya juzzu sa'rahu wakana dan ada Ali iku ya juzzu nyukur sa'rahu pada rambutnya Nabi. Rambutnya Sayyidina Ali. Sa'rahu rambutnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ayahliku. Wakana dan ada Ali iku ya juzzu sa'rahu mencukur rambutnya. Ali mencukur rambutnya digundul. Gundul beleneng. Nah, enak gitu ya. Mandinya juga gampang. Campo tidak usah banyak-banyak. Saset itu cukup bisa dipakai 4 kali. Sandulit nah, rambutnya sedikit ya. Tapi kalau kalian yang rambutnya panjang itu bisa 1 botol sekali nyampo. Kayak juga masih coklat baik, gesah untuk kayak ya. Busanya itu masih warna hitam, kecoklatan. Tandanya memang kotor kepalanya. Nah, gitu ya. Kemudian sunat-sunatnya mandi itu ada 5. 1 membaca basmalah, kemudian wudhu sebelumnya. Itu hadisnya sama yang tadi ya kan, hadis yang sama. Itu keterangannya. Membaca basmalah nomor berapa? Nomor 2. Ya. Li hadisi kullu amrin dibalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Karena mengikuti hadis kullu amrin dibalin bahwa setiap perkara yang memiliki kebaikan la yubda tidak dimulai bihi dengan di dalam kulli amrin bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta maka dia adalah terputus. Dalam kitab Kasful Khifa 1964. Kemudian dibalin sa'nun yahtamu bi syara'an. Yang dimaksud dibalin yang memiliki kebaikan adalah perkara yang dianggap penting menurut syara'. Perkara yang dianggap penting menurut hukum syar'i, syara'. Aqta nakis, yang dimaksud aqta putus, nakis kurang. Sebab orang yang putus itu ya kurang. Ada domba tugel buntute berarti kurang, buntutnya tidak cukup. Ada domba tugel sikile, ya kan buntung sikile kurang ya nakis ya, putus. Maka orang-orang yang suka putus itu yang suka mengurangi, memutus. Wa qalilul barokah dan sedikitnya berkah. Aqta juga dimaknai adalah qalilul barokah. Yang ketiga wudu'u qablahu wal wudu' qablahu, berwudu sebelum mandi. Li hadis Aisyah yang tadi di atas tuh nomor 1 ya kan. Dasarnya itu. Kemudian nomor berapa? 4 itu membulak-balik tangan, menggosok-gosokkan tangannya ke seluruh anggota tubuhnya. Itu khurujan min khilafi man aujabahu wahum al-maliki. Ini kita imrarul yad dalam madhab Syafi'i itu sunnah. Mengkosok-kosokkan tangan terhadap badan kita ketika mandi wajib. Dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tetapi madhab Maliki wajib. Namun mana milu Maliki wajib kudu dikosok. Bahkan namun aya kotoran kudu dikerok. Kotoran kudu dikerok. Kalau mana najis dihilang sampai benar-benar hilang. Nah, kita menggosok-gosok itu hukumnya sunnah. Nomor 5 wal mualatu, berturut-turut. Itu kama marra fil wudu, seperti halnya sunnatnya berturut-turut itu diterangkan
logikanya dalam bab wudu ya tadi ya, karena nasnya berturut-turut dalam Al-Qur'an. Kemudian nomor 6 itu takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ay al jihadul yumna an jasadihi dhahran wa batinan, yakni arah kanan dari jasadnya baik dohir maupun batin. Apa dalilnya? Lima rawahu al-Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari 166, wa Muslim dan Sahih Muslim 268, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu an, radhiya semoga meridhoi Allah anha dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi na'ulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa pisani kulli. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, apa bahasa Jawane, gawok, menggetolkan, mengsungguh-sungguhkan Nabi, menggetolkan, menyungguh-nyungguhkan Nabi at-tayammunu pada mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi pada bersendalnya Nabi, wa tarajjulihi dan pada berjalannya Nabi, wa tuhurihi dan bersucinya Nabi, wa fi sa'nihi kullihi, wa fi sa'ni dan pada tingkahnya Nabi kulihi semuanya. Nabi itu sangat ajib, sangat menyukai, sangat menggemari untuk mendahulukan yang kanan dalam bersendal, berjalan kaki, bersuci dan lain-lainnya. Jadi pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu, pakai apa saja, Nabi selalu mendahulukan yang kanan. Itu kalau mau pakai, kalau mau melepas mendahulukan yang kiri. Nah, kita itu di Indonesia ya, terutama ini yang suka baris berbaris, suka mendahulukan yang kiri ya. Ya, maka pramuka itu anggap saja orang yang mau masuk WC. Kalau ke WC kan kaki dulu ya, kiri dulu ya. Iya. Iya, kalau santri ngaji kanan dulu karena mau ke masjid, mau ngaji ya kan. Ini yang suka baris-baris mapan mendahulukan kaki kiri dulu ya. Siap, gerak, maju, jalan. Kaki apa dulu yang diangkat? Kiri ya? Ya kiri, kiri. Ini masuk WC terus ini rupanya yang baris ya. Ya. Iya. Apa pekerjaannya kayak WC gitu, kotor? Nilainya. Enggak ya, ada baiknya untuk melatih disiplin. Karena aturan Indonesia, minggir juga kiri bayar. Kiri bayar, lamun kanan nabrak bagian orang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya selalu mendahulukan sebelah kanan. Baik bersendal, berjalan, bersuci, berpakaian dan lain sebagainya, mendahulukan yang kanan. Bahkan nyuguh tamu, dengerin ini kalian yang perempuan terutama atau laki-laki juga sama. Nyuguhi tamu juga disunahkan tayammum di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ini misalnya ya kan madhep sini ya, kanannya ini ya. Sebelah kanannya di sini RT, sebelah kirinya di sini bupati. Walaupun bupati ada di sini, jangan ke bupati dulu. Sebelah kanan dulu. Dabongan Pak Bupati ini anak kiri. Itu ya. Itu namanya tayammum. Untung nyuguhi tamu di tengah-tengah dingin dari yang terhormatnya dari tengah. Nggak boleh tayammum. Kanan dulu, kanan. Tata cara mendahulukannya. Adapun suguhannya harus beda kena karena beda menghormati jabatannya, ya itu lain perkara ya. Lain perkara, tapi pertama ngawehnane harus dari kanan dulu. Kanan. Wallahu a'lam bis. Lihom